Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya, Chandra Febrianto, dalam channel YouTube saya. Kali ini saya akan mengomentari apa yang disampaikan oleh Sugi Nur. Biasa, Sugi Nur ini adalah ustadz yang suka meso-meso, suka berbicara kotor. Apa yang tidak menjadi satu pemikiran dengan Sugi Nur selalu dikritiknya. Ingat ya, Sugi Nur, saya menyampaikan sebelum Sugi Nur berkomentar, pelajari dulu apa yang dimaksud oleh pemerintah dan apa kemauannya pemerintah. Saya rasa tidak ada, negara manapun tidak akan ada yang pemerintahannya akan menjerumuskan rakyatnya. Justru ingin mengajak rakyatnya maju, hidup sejahtera. Lihat, sebelum saya putarkan videonya Gus, bukan Gus ya, kalau saya mengatakan bukan Gus, kalau Sugi Nur ini bukan Gus, saya panggil Cak Nur, ya, Sugi Nur, Cak Nur. Sebelum saya putarkan videonya, saya ingatkan, mohon saudara-saudara sebangsa dan setanah air dapat berikan like, komen, maupun subscribe agar bisa mengikuti channel-channel saya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Mari kita lihat sama-sama apa yang disampaikan oleh Sugi Nur atau Cak Nur yang tidak kapok-kapoknya selalu mengkritisi pemerintahan, padahal dia hidup di negara Indonesia yang seharusnya tunduk dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia. Nih videonya. Ada ini, ya. Bagi yang mau diambil darahnya nggak apa-apa, silakan. Ya. Sekarang ini Jumatan disediakan pemeriksaan darah. Bagi yang bersedia. Astagfirullahaladzim. Jadi sekarang kalau sholat Jumat itu dites dulu darahnya, ya. Sama siapa? Sama rezim. Rezim dobol, mbok nancuk. Ya, kalau Jumatan dicek dulu darahnya ya. Kalau masuk gereja nggak usah. Kalau masuk wihara nggak usah ya. Kalau masuk mall nggak usah. Kalau masuk masjid aja diperiksa darahnya ya. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, saturun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Sampai disemprot air gini, Masya Allah. Ya Allah. Makanya makmurkan rakyatmu. Kamu enak dapat gaji. Dilarang bergerombol, Cina masuk kamu biarkan.
Oke. Hei, Cak Nur, Sugi Nur. Apa yang nggak kamu kritisi? Dulu Prabowo kamu agung-agungkan. Ya. Tapi sekarang Prabowo kamu caci maki. Terus karepmu iku apa? Cak Nur, karepmu iku piye? Pengen tahu apa yang kamu komentari tentang kesaksian Prabowo terhadap kinerja Bapak Jokowi? Nih, Ini kamu pendapat lihat. saya, kita dengarkan dulu videonya. Tadi tidak boleh ada perpecahan di antara bangsa Indonesia. Saya tidak mau melupakan bagian daripada perpecahan itu. Berapapun ongkos yang harus kita bayar, betapapun sedihnya. Ini saya akan persingkat. Saya akan persingkat keputusan karena memang sambutan dari Pak Prabowo ini Kalau tahu bakal seperti ini kejadiannya, mending nggak usah pemilu. Udah langsung aja jadi, udah langsung aja ngalah jadi. Nggak usah ada pemilu, nggak usah sampai ada pertumpahan darah, nggak usah sampai ada 600-700 petugas KPPS mati misterius sampai sekarang. Ya kan? Tidak ada bela sungkawa, tidak. jadi Langsung aja ngalah jadi. Nggak saya usah akan ada coba pemilu, nggak untuk usah sampai ada berbicara. pertumpahan darah. Permasalahan yang pertama, masjid, masuk masjid mau sholat Jumat harus dicek darah. Ingat, Sugi Nur, tidak semua. Kalau satu wilayah itu amat banyak yang yang terdampak, maka pemerintah setempat akan melakukan pengetesan darah, rapid test dan sebagainya. Diambil darahnya silakan, habis itu langsung wudhu. Setelah selesai wudhu langsung silakan ambil sholat Jumat. Kalau memang tidak mau, ya monggo silakan sholat duhur di rumah. Tidak ada MUI terus ingin menjerumuskan umatnya. Nggak ada. Paham itu? Kamu belum tahu apa-apa sudah meso jancuk dan sebagainya. Yang jancuk itu kamu. Ingat ya, pemerintah sudah menghimbau. PBNU sudah memberikan petuah-petuahnya. MUI. Muhammadiyah juga sudah. Ya, memberikan ini. Tokoh-tokoh lintas agama. Jalan-jalan disemprot, bukan disemprot air biasa itu Sugi Nur. Itu disinfektan. Mencegah. Sugi Nur, saya ingatkan. Mati hidup memang itu di tangan yang kuasa. Di tangannya Gusti Allah, Sugi Nur. Tapi kalau kamu tidak berusaha, itu namanya mati sia-sia. Goblok kamu itu. Di tempat saya masjidnya tidak ada yang dites darah. Karena apa? Wilayah kita tidak terdampak. Kamu sampai ngomong, orang mau sholat di masjid dites darah. Gereja tidak. Orang Kristen tidak. Goblok kamu. Orang-orang Nasrani itu sudah menutup gerejanya lebih dahulu.
Jelas ya, saya ini sudah turun ke lapangan melihat fakta-faktanya. Mereka berdoa secara online di rumahnya. Ya, seperti Gus Miftah. Beliau sangat sadar bahwa ini COVID-19 tidak bisa dipakai main-main. Makanya Gus Miftah melakukan pengajian online lewat FB, lewat YouTube. Enggak seperti itu. Janganlah Anda itu membenci pemerintah seperti ini. Rejim ini yang salah. Nanti kalau kamu cerai Jokowi disalahkan. Dasar otakmu. Maaf. Karena kamu sangat keterlaluan. Gak ono kapok-kapoke. Gak ada rasa penyesalan terhadap dirimu. Marilah kalau kamu memberikan petua-petua, ceramah-ceramah yang bagus. Kalau memang masjid itu di suatu wilayah tidak ada yang terdampak, aman-aman saja. Zona kuning, monggo silakan. Monggo silakan. Tapi kalau sudah seperti Jawa Timur ini, khususnya Surabaya, Sidoarjo, ya kita harus mawas diri. Kita mencegah itu lebih bagus. Ingat, badanmu segitu gedenya, belum tentu kamu tidak terdampak. Memang hidup matinya seseorang itu di tangan yang kuasa. Gusti Allah sing maringi. Tapi kalau kamu tidak berusaha, oh COVID ini nggak ada masalah, ya silakan. Ya, tapi jangan memprovokasi. Kalimatmu itu memprovokasi. Oke, kita bicara yang kedua tentang videonya Prabowo. Kenapa Prabowo begitu cepat berubah? Menyaksikan dia mengakui bahwa kinerjanya Pak Jokowi tulus demi kepentingan rakyat. Kamu kritisi. Pidatonya, sambutannya Pak Prabowo dari awal sudah menyampaikan, saya tidak mau mengorbankan rakyat. Dan mengakui bahwa ternyata Jokowi selama ini kerjanya tulus. Kenapa bisa cepat berubah? Ingat kata-kata, tidak kenal maka tak sayang. Jokowi dulu berseberangan. Selalu mengkritisi. Prabowo ini selalu mengkritisi. Kritisi Pak Jokowi kinerjanya begitu. Karena tidak tahu, belum tahu yang sebenarnya. Nah, sekarang sudah menjadi satu, menjadi kabinetnya yang dibentuk oleh Pak Jokowi. Maka Prabowo selain mendengar, melihat, dan dimasukkan di dalam hatinya, ternyata mengakui bahwa Pak Jokowi ini bekerjanya bukan main-main. Pak Jokowi ini secara tulus bekerja. Makanya Pak Prabowo seorang gentle mengakui. Saya dulu juga sama seperti kamu. Begitu Pak Jokowi membentuk kabinet, loh, kok Prabowo yang dimasukkan sebagai Menteri Pertahanan? Saya ada rasa kecewa. Tapi saya berpikir jauh. Mungkin Pak Jokowi mengambil Pak Prabowo, bukan diambil negatifnya, diambil positifnya. Dia mantan Danjen Kopassus.
Siapa tahu dengan diajak bergabung begini, Pak Prabowo bisa melihat ini loh pekerjaan saya yang sebenarnya untuk kepentingan bangsa ini. Dan Prabowo itu menyaksikan sendiri sekarang. Jelas Suginur. Untuk itu Suginur, saya mohon ucapan-ucapanmu yang mendiskreditkan pemerintah paling tidak bisa kamu koreksi. Kamu bisa kok ceramah yang baik-baik. Bukan bahasa syahadatmu yang kamu keluarkan. Kalimat-kalimat kotor. Memang kalau di Jawa Timur itu jancuk itu. Tapi kalau kamu ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia, itu kamu itu penghinaan, pelecehan. Tolonglah. Berikan edukasi yang baik kepada masyarakat ini. Teriak-teriak PKI dan sebagainya. Jangan-jangan kamu yang PKI. Orang nanti bakar bendera. Ini PKI mulai bangkit. Mana ada orang yang jual bendera PKI? Tunjukkan kepada saya. Ya, tunjukkan kepada saya. Dikit-dikit kamu selalu begini. Kalau kamu memang sudah tidak sepakat, tidak cocok dengan pemerintahan ini, ya jangan hidup di Indonesia. Ya, kamu makan di Indonesia, sholat di Indonesia, menghirup udara Indonesia. Kamu caci maki pemerintahan. Orang-orang pemerintahnya, presidennya juga asli Indonesia. Apa benar seperti itu? Ingatlah itu. Cak Nur, Suginur, sadar. Kalau kamu tidak mau menggunakan masker, tidak mau cek darah, padahal itu sudah ditentukan daerah ini adalah zona merah. Kalau memang mau masuk masjid, monggo tes darah dulu, diambil darahnya. Tujuannya apa? Begitu tes darah nanti ternyata hasilnya terdampak dan sebagainya, maka orang yang terdampak tadi, baik sudah positif maupun masih terdampak, ya reaktif dan sebagainya, bisa didatangi rumahnya. Tolong isolasi mandiri, karena seperti ini hasilnya. Tujuannya kan itu. Tapi kalau wilayah ini bebas semuanya, bukan daerah zona merah atau hitam, ya, seperti Purwakarta, masjid, sholat id bersama, habis itu salaman, karena zona kuning. Ingat ini, 1, pada tanggal 9 sampai dengan 11 Juni 2020, yang positif COVID-19 di Makassar menjadi 1.332, bertambah di semua kecamatan, 14 kecamatan dalam 2 hari terakhir. Kenapa bisa sampai seperti ini? Ya karena ngeyel seperti kamu itu, Suginur. Tolong, saya memberikan gambaran ini adalah untuk membuka mata hatimu. Kamu hidup di Indonesia, makan di Indonesia,
seharusnya ikut membantu pemerintahan ini untuk menjelaskan kepada rakyatnya, kepada masyarakat, bahwa wabah ini harus dihindari. Di dalam Al-Quran sudah ada itu. Kalau ada wabah ya kamu jangan mendekat, menjauh. Caranya menjauh bagaimana? Pakai masker, stay at home. Oke? Saya rasa demikian. Kita akan bertemu kembali di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.